Yes, hadirnya produk karya anak bangsa untuk proses screening COVID-19 Genos ini diapresiasi banyak pihak. Namun di saat yang bersamaan juga menuai kritikan karena dinilai masih terlalu dini sebab masih dalam tahap uji. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan epidemiolog Griffith University, ada Pak Diki Budiman. Pak Diki, selamat malam waktu Indonesia, Pak. Malam, Hanum. Baik, Pak Diki, ini Indonesia ya. Pak Diki sekarang lokasinya berada di Australia. Kita beda waktu sedikit tapi tidak apa-apa. Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, bicara tentang Genos ini sudah mengantongi izin edar nih akhirnya dan dari Kemenkes juga. Dan nanti akan segera digunakan juga oleh PT KAI setelah batch pertama ini diproduksi. Dan kabarnya ini kan disandingkan ya, fungsinya seperti sama seperti antigen begitu untuk screening awal. Nanti lanjutannya apabila ada sesuatu yang terdeteksi di situ terkait dengan COVID-19 baru akan dirujuk ke PCR. Tapi saya membaca beberapa artikel online, Anda berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk menggunakan alat tersebut karena masih dalam tahapan uji. Seharusnya belum boleh digunakan. Boleh selengkapnya Anda ungkapkan di sini, Pak Diki, silakan. Iya, ya di luar bahwa kita apresiasi upaya gini ya, upaya untuk melakukan dukungan terhadap pengendalian ini dengan salah satunya deteksi, karena memang testingnya salah satu yang sangat penting ya, intervensi yang sangat penting. Namun harus disikapi juga sangat kritis dan akademis ini, karena Genos ini atau tes untuk COVID-19 melalui hembusan nafas ini bukan hal yang baru ya. Bahkan 10 tahun lalu sudah mulai untuk beberapa penyakit termasuk diabetes, kanker. Bahkan untuk kaitan dengan COVID-19 ini pun, ini sudah dari sejak awal pandemi ini, Maret, Februari 2020, banyak negara sudah, tapi bukan negara ya, perusahaan-perusahaan swasta ini dan institusi riset itu menemukan dan mengajukan ini. Dan pada buktinya sampai saat ini mereka masih berproses. Belum ada yang mendapat emergency use authorization seperti halnya saat ini di Indonesia. Nah, karena apa? Karena perlu kehati-hatian ya. Karena sekali lagi aspek testing ini penting, screening ini penting, sehingga tidak boleh kita sembarangan menempatkan satu strategi atau salah satu alat pendukung untuk apalagi kaitan testing tanpa ada kajian ilmiah atau argumentasi ilmiah yang kuat. Nah, Genos ini memang secara riset awal dan banyak paper itu mengangkat akurasinya yang tinggi. Tapi harus diingat bahwa di samping akurasi yang tinggi itu tetap ada false negatif yang kurang lebih 30% kalau saya lihat rata-rata ya. 30% itu pun belum pada studi di populasi umum. Baru pada studi misalnya ada di satu rumah sakit yang memang orangnya sudah dideteksi dengan PCR, kemudian dibandingkan dengan menggunakan alat ini. Nah, tentu akan berbeda situasinya dengan populasi umum. Karena apa? Saya selain epidemiolog, saya ahli kesehatan lingkungan ya. Jadi dalam mengeluarkan nafas ini banyak sekali komponen. Jadi kalau saya cermati paper-paper itu ya banyak yang harus saya kritisi. Salah satunya mereka belum mencantumkan aspek lingkungan. Jadi faktor bagaimana orang itu misalnya minum atau makan sesuatu, obat ataupun makanan tertentu, itu pasti akan ada dampaknya dan seberapa jauh dampak ini berpengaruh. Dan oleh sebab itulah harus sangat hati-hati dan sekali lagi tidak bisa membandingkan antara Genos ini dengan rapid test misalnya, apalagi antigen. Karena ini sedikit lebih tinggi daripada suhu misalnya. Karena apa? Karena ini masih dalam status studi awal, kemudian juga dia deteksi dini dalam artian begini, dalam artian dia bukan dini, mungkin lebih tepatnya screening dini ya, screening awal. Untuk menentukan apa tindakan selanjutnya. Jadi harus ada jelas dulu algoritmanya seperti apa pada saatnya nanti ya. Kalau saat ini saya kira harusnya ada studi secara lebih luas di populasi umum. Selain itu algoritmanya jelas, kemudian juga base-nya untuk apa? Apakah berbasis laboratorium ini? Karena pengambilan tes nafas itu berisiko lah, transmisi ada di situ potensinya. Kemudian juga ini kan sifatnya kualitatif.
Mbak Hanum. Kualitatif itu antara positif negatif, positif negatif. Itu kayak binary gitu, binary ya, kayak mata koin. Tapi makanya dia tidak bisa dibedakan dengan, tidak bisa dibandingkan, disejajarkan dengan tes rapid test, apalagi dengan PCR, jauh sekali ya. Nah ini yang harus diluruskan ya, karena potensi adanya false negatif yang pastinya akan berisiko, karena orang yang merasa dia aman-aman padahal membawa virus, ini besar kemungkinan bisa terjadi. Dan tujuannya untuk men-screening itu akhirnya juga tidak terwujudkan. Yang tadinya maksudnya untuk supaya tidak banyak orang membawa virus untuk masuk di kendaraan itu atau moda transportasi itu juga tidak terjadi. Nah ini yang saya sangat ingatkan ya, untuk kehati-hatian. Baik, Pak Diki, tapi ini sudah dikonfirmasi sampai sudah mengantongi izin langsung dari Kemenkes dan Satgas juga, ibarat kata apa? Sudah lolos screening dari Satgas COVID-19 lah. Prof Wiku juga sempat mengatakan bahwa sebetulnya yang didiagnosa di dalam nafas itu adalah komponen-komponen yang hanya sensitif bisa ditemukan di dalam orang yang memiliki virus COVID-19 yang bernama volatile organic compound ini atau VOC. Kalau nanti Prof bisa melihat itu dari sisi lingkungan yang tadi Pak Diki katakan, mungkin nanti bisa kita analisa lebih lanjut lagi. Namun kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Connected. Baiklah, Anda masih bersama CNN Indonesia Connected. Kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan epidemiolog dari Griffith University, Pak Diki Budiman. Pak Diki, menyambung percakapan kita yang tadi, kalau misalnya bicara tentang statement dari Satgas COVID, lalu juga dari Menristek yang mengatakan bahwa yang diidentifikasi sama alat ini itu adalah komponen yang bernama VOC ini atau volatile organic compound yang hanya bisa dideteksi di dalam virus COVID-19. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan belum tentu alat ini dapat mendeteksi memiliki fungsi tersebut, apakah sebaiknya sama sekali tidak usah jadi digunakan? Apa rekomendasi Anda? Jadi kalau nanti konsepnya, konteksnya digunakan dalam rangka untuk memperkuat atau validasi dari alat ini, artinya ujinya pada ini, sekalian uji dia di populasi umum, itu nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dia dijadikan satu landasan, apalagi menggantikan rapid test antigen misalnya. Ya. Jangan terlalu jauh kalau PCR ya. Karena ini masih dalam uji ya. Sekali lagi kalau bicara komponen udara yang kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas, itu ribuan loh. Apalagi kalau kita akan beda ya, sebagai ahli lingkungan, ya, saya pernah meneliti misalnya bagaimana pengaruh secara epidemiologi nih di kota Bandung tuh, di Bandung Raya itu kan ada gunungan kapur tuh. Itu beda udara yang dia tembuskan dengan orang yang diuji di rumah sakit yang orang tadi terkena COVID, dengan misalnya di Jakarta yang misalnya lagi polusi, itu kaya banget, bahkan kandungan beberapa logam itu bisa terdeteksi pada situasi yang polutan, dipenuhi polutan. Jadi, nah kita akan menjadi bertanya seberapa jauh itu akan berpengaruh. Dan juga bagaimana pengaruh, sekali lagi, karena ini kan dia mendeteksi hasil metabolisme. Dia tuh nggak mendeteksinya berarti sudah proses yang sudah terjadi infeksinya. Berbeda dengan rapid test antigen, dia mendeteksi ini sedang terjadi. PCR lebih early lagi, lebih awal lagi, bahkan pada tingkat virus yang sangat sedikit dia sudah bisa deteksi. Yang tergantung cycle-nya itu, makin sedikit ya makin banyak cycle-nya. Tapi kalau banyak ya sedikit. Nah, kalau dengan alat tes melalui pernafasan ini, ya dia hanya bisa mendeteksi kalau virusnya itu sudah berkembang di dalam tubuhnya, sudah bermetabolisme dan menghasilkan gas, ya, gitu. Ini secara gambaran sederhana. Nah, gas itulah yang terdeteksi. Tapi dalam metabolisme tubuh kita ini
akan ada tidak sederhana, kompleks sekali ya. Kalau bicara masalah kandungan nafas kita, bahkan itulah sebabnya kenapa riset yang terkait nafas ini untuk diabetes, untuk penyakit kanker, sudah lebih dari 10 tahun, 5 tahun belum juga menghasilkan satu penemuan atau yang definitif. Karena tidak mudah, apalagi ini penyakit baru berapa bulan. Itulah sebabnya walaupun di Australia sendiri sudah sekitar Maret 2020 sudah ada di sini, tapi dari sini belum bisa meluruskan itu karena belum ada data yang memadai ya. Dan itu sudah berapa bulan, dan bahkan Israel yang kita tahu secara teknologi ya dia sangat advance pun belum menempatkannya untuk jangankan menempatkan alat tes nafas ini untuk macam screening. Keluar izinnya pun belum. Oke, Pak. Di banyak negara. Baik, gitu. Pak Diki, jadi rekomendasi Anda, menurut Anda ini belum cukup mumpuni untuk bisa digunakan, apalagi di kebutuhan transportasi publik seperti kereta api, dan juga ini kan acaranya akan ditaruh di mana-mana ya Pak, sudah ada nih simpul-simpul transportasi yang akan ditempatkan Genos ini. Jadi menurut Anda ini belum saatnya? Belum saatnya kalau itu ditempatkan untuk screening. Kalau ditempatkan dalam kaitan ya sebagai studinya, ya it's okay. Asal ada izin etika dan lain sebagainya ya. Dan juga harus pasti bagaimana setting di tempat itu. Jangan sampai orang melakukan atau dilakukan tes itu ya juga jadi ada potensi paparan. Karena ini kan udara nih, mengembuskan nafas. Nah itu yang harus di-clearkan, didudukkan pada tempatnya secara proporsional. Karena sekali lagi ya berbasis data ya belum ada yang kuat argumennya. Ini harus ya harus di-clearkan terlebih dahulu. Dan sekali lagi situasi pandemi kita ini sangat serius ya. Dalam situasi tidak terkontrol. Janganlah melakukan satu strategi yang belum kuat argumentasi ilmiahnya di tengah situasi yang belum terkendali sehingga membuat situasi menjadi tidak terkendali karena kita semakin gagal untuk mendeteksi orang yang membawa virus. Memang tujuannya bagus untuk penguatan testing dan ini potensinya ada, saya akui ada. Potensinya ada seperti halnya di salah satu negara Eropa dengan menggunakan hewan ya, anjing ya, untuk mendeteksi. Dari itu ciuman, sama. Ya? Tapi mereka belum menggunakan itu karena terus dilakukan tidak bisa hanya berbasis pada tes di katakan laboratorium atau rumah sakit, kemudian langsung diimplementasikan di populasi itu salah. Tidak bisa begitu, bukan begitu mekanismenya. Oke, jadi memang harus melewati persiapan sampai uji coba yang matang sampai akhirnya didapatkan hasil yang terukur begitu ya Pak Diki ya. Betul. Pak Diki, pertanyaan terakhir Pak Diki, lalu solusinya apa? Mungkin sekarang akhirnya kita tahu masa pandemi ini semua orang memang diharuskan untuk di rumah, tapi ada yang tidak bisa di rumah karena harus tetap bekerja ataupun melakukan kegiatannya sehari-hari. Namun semua orang akhirnya berteriak karena tes ini cukup mahal, kita belum bisa mengkreat alat tes kita sendiri versi lokal yang bisa menekan budget gitu. Apakah Pak Diki punya solusi untuk ini, mungkin juga bisa didengarkan oleh pemerintah? Pertama sekali yang memang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah adalah penguatan sistem deteksi kasus di layanan sangat dasar ya, primer, puskesmas dalam ini. Salah satunya dengan klinik demam ya. Karena mau tidak mau kita harus jaring itu semua suspek yang mengarah pada kasus COVID-19 yang semua umumnya didominasi oleh keluhan demam, selain keluhan lainnya. Nah, itu pun sudah memadai untuk bikin scoring. Dan ini terjadi di pandemi sebelumnya, di waktu SARS, waktu swine flu, kita terbatas juga testingnya. Jadi yang dilakukan saat itu, jangankan itu ya, tahun 2003 itu kirim sampelnya bukan dikirim ke Jakarta, dikirimnya ke CDC Atlanta. Nah, saat itu yang dilakukan adalah bikinlah scoring untuk misalnya orang dengan demam, demam itu sudah punya scoring. Kemudian dia ada gangguan penghidu, gangguan penciuman, ditambah dari riwayat perjalanan, kemudian usia dan segala macam. Nah, ini akan punya scoring bahwa dia tuh nggak boleh pergi. Gitu. Jadi menurut saya hal yang bisa dilakukan dalam kaitan masalah pergi-pergi ini kalau nggak bisa dicegah ya
bahwa orang pergi itu harus dibawa surat pengantar dari puskesmas atau klinik tempat dia bekerja atau klinik terdekatnya. Dengan ya itu tadi ada algoritma memastikan dia ada gejala dan segala. Kalau oke aman, kalau memungkinkan lakukan, mau tidak mau harus rapid test antigen yang relatif ya harusnya sih tidak semahal itu ya. Mungkin harusnya 100 ribuan atau bahkan sebetulnya harusnya ada yang 50 ribuan. Nah, itu misalnya dilakukan. Nah, kalau itu ternyata dia negatif, nah barulah membawa surat dari puskesmas ini untuk tujukan sebagai pengantar ke tempat tujuan, termasuk di bandara. Jadi bandara itu jangan sampai jadi tempat tes sebetulnya, kecuali di dalam bandaranya. Di dalam bandaranya. Nah, kalau di luarnya itu dia harus bawa surat itu saja, karena ini menghindari antrian dan segala macam. Nah, itulah yang harus dilakukan, termasuk pengutatan di kapasitas dan segala macam. Nah, ketika datang itu dia juga dideteksi ya, suhu itu tetap punya lah, walaupun tidak terlalu debatable, tapi tetap ada ya screening suhu di bandara atau di tempat-tempat pemberangkatan itu ya. Nah, kalau misalnya bicara konteksnya Jinos, saat ini ya bolehlah ditempatkan untuk memperkuat yang suhu itu. Karena apa? Karena dia bisa memperkaya datanya. Memperkaya datanya, tapi dia juga harus punya konsepnya. Karena ini kan berarti studi yang cohort ya, yang akan berlangsung sekian untuk dibandingkan dengan apa, mau dibandingkan dengan rapid test antigen atau PCR yang mekanisme risetnya harus didesain dulu. Jadi bukan menggantikan ya? Harus langsung. Oke, jadi bukan menggantikan yang langsung ditempatkan di bandara. Di bandara. Dan sekali lagi memang pilihannya saat ini kita tidak banyak pilihan. Kondisinya masalahnya sudah kebakaran di mana-mana. Jadi kalau mau pergi, ya kalau memang harus ya lakukan tadi yang dari puskesmas itu. Kalau misalnya tidak memungkinkan dengan tes, ya ada pemeriksaan secara sindrom ya ke arah gejalanya. Dan apa namanya di tempat di lokasinya juga semua yang namanya 5M-nya ini ya, dan juga protokol kesehatan ini diberlakukan. Siap. Baik, Pak Diki. Dan kita berdoa juga sama-sama, kita akan terus mencari cara sebisa mungkin untuk tetap bisa sane ya Pak, stay sane di tengah pandemi ini, mencari jalan keluar, dan semoga juga pemerintah dapat mendengar suara kita yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.